100 hari wafatnya Ibu almarhumah ya, Ibu Anggrayani Sudarso dari keluarga Alexander. Dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan niat baik menyatakan rasa bakti dan hormat, dengan mempersembahkan beberapa sajian yang terpilih. Apabila saat ini Ibu almarhumah belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga doa-doa yang kita panjatkan, perhatian, rasa simpatik yang akan kita berikan kepada arwah beliau akan mengkondisikan arwah beliau untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga dengan doa-doa yang kita akan bawakan akan memberi pemahaman pengertian yang mendalam tentang hakikat kehidupan keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima kepergian ibunda menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama mengawali pelaksanaan doa ini dengan terlebih dahulu membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Kita baca penjelasan Sang Buddha ditulis dalam kitab suci halaman 18 dan halaman 20. Halaman 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di tukar pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lain yang dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato
untuk tabungan kehidupan yang mendatang.
bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Marilah tak lupa 32 kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34.
inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerahan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi dari panduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Udana 8 halaman 9. Proses kelahiran kembali ini dalam agama Buddha disebut sebagai tumimba lahir. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang pernah ditanam oleh beliau semasa hidupnya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan mengkondisikan atau membawa beliau untuk menempati alam yang berbahagia, alam surgawi. Semoga dengan kekuatan berkah dan perlindungan dari Buddha Amitabha, para bodhisattva, arwah beliau sekalian menempati alam yang berbahagia, alam surga Sikawati. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, bodhisattva, dan mahasatwa, dengan peringatan 100 hari ini, semoga keluarga akan merasa puas karena telah menyatakan bakti dan hormat kepada beliau, telah membekali dengan doa-doa, telah menyatakan rasa bakti dan hormat dengan memberikan sajian maupun persembahan-persembahan makanan yang terpilih. Semoga arwah beliau akan segera terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, lalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini dan bisa melanjutkan perjuangan maupun harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Dan 3 jenis kematian. 3 jenis kematian tersebut, yang pertama adalah kematian atau kepadaman dari unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Mungkin bisa juga kematian dari batiniah dan jasmaniah ini adalah kematian total. Namun sebetulnya kematian total unsur-unsur jasmani ini, maka kematian itu disepakati bahwa orang yang sudah tidak bergerak, orang yang sudah jantungnya tidak berfungsi lagi, itu adalah orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga, kematian mutlak, yang merupakan terputusnya gairah penderitaan para arahat yang makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Adalah orang-orang yang sudah tidak bisa diceritakan kembali kemana mereka alamatnya. Ada yang mengilustrasikan seperti kepadaman atau padamnya lampu, pelita, atau lilin. Kemana perginya api itu tidak tahu, kemana alamatnya. Namun kita percaya bahwa api itu masih ada. Demikian pula seseorang yang telah mencapai kesucian tingkat arahat, tingkat yang tertinggi, itu pun juga kita tidak tahu di mana. Yang jelas di dalam agama Buddha dikatakan orang yang telah mencapai arahat adalah orang yang telah memasuki atau telah mencapai nibbana. Beberapa kematian-kematian yang saya sebutkan ini juga secara pasti kita tidak tahu Ibu Anggrayani ini termasuk kelompok yang mana. Namun kita percaya semasa hidupnya, saya yakin sebagai seorang ibu telah bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus keluarga, sepenuhnya telah setia kepada suami, telah menyatakan bakti,
telah memberikan dedikasinya untuk kepentingan keluarga. Kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan melalui perbuatan-perbuatan jasmani maupun perbuatan-perbuatan yang lain dilakukan oleh beliau, itulah yang akan menentukan arah kelahiran alam seperti apa. Ditambah kita melakukan kebajikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu membawakan doa, melakukan pelimpahan jasa. Yakinlah dengan dukungan atau daya upaya yang kita lakukan, Ibu Almarhumah benar-benar bebannya akan teringankan dan segera menikmati alam penuh kebahagiaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini dan segera mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lebih berbahagia lagi. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Ibu Almarhumah Anggrayani Sudarso 3 kali. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Ibu Almarhumah Ibu Anggrayani Sudarso. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Ibu Almarhumah Anggrayani Sudarso. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian Bapaknya Ibu Almarhumah Ibu Anggrayani Sudarso. Semoga